Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah terus bernegosiasi untuk menyelesaikan kasus penyanderaan pilot Susi Air. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menambahkan bahwa semua pihak terlibat mengambil langkah sesuai perannya secara hati-hati dan tidak gegabah. Istana memastikan upaya penyelesaian kasus penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins oleh kelompok kriminal bersenjata dilakukan hati-hati dan tidak gegabah. Kelompok pimpinan Egyanus Kogoya itu bahkan memberikan tenggat negosiasi hingga 1 Juli lalu. Jika tidak, pihaknya mengancam menghabisi nyawa pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Presiden Joko Widodo kepada media di Jakarta pada Senin 3 Juli menyatakan pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Kita akan terus berusaha bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana tetapi tidak bisa saya buka di sini. Melengkapi pernyataan itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam konferensi pers terpisah menyebut pemerintah melakukan berbagai pendekatan termasuk komunikasi politik. Polisi, TNI, Kementerian Luar Negeri, dan pihak-pihak lain menurut Muldoko juga telah memahami langkah sesuai peran masing-masing. Sekali lagi bahwa ada sebuah permintaan dari pemerintah New Zealand supaya dalam penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban. Tuh. Ya, jadi kita juga akan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentara nanti ngawur memunculkan korban kan repot juga, kan begitu. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Pararaidar 305 Tengkorak Kostrad akan segera mengakhiri operasi dalam Satuan Tugas Organik di Kodam 17 Cendrawasih. Meski demikian, pasukan Tengkorak pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah ini belum terlihat menghentikan aktivitas sosial kemasyarakatan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami di Kabupaten Intan Jaya, Distrik Sugapa, Kampung Sambili, Joparu. Pada saat ini kami sampaikan untuk Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta Pusat, Sat 5, Panglima, Satgas, Kostrad, dan Raja Haibun yang sementara tugaskan di Kabupaten Intan Jaya di Distrik Sugapa. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Pararaidar 305 Tengkorak Kostrad akan segera mengakhiri operasi dalam Satuan Tugas Organik di Kodam 17 Cendrawasih. Dalam hitungan jam, pasukan elit TNI Angkatan Darat ini akan meninggalkan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah yang telah lebih dari 9 bulan mereka huni. Namun rupanya, walau telah siap terbang menuju Karawang, pasukan Tengkorak pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila ini belum terlihat menghentikan aktivitas sosial kemasyarakatan. Mereka seolah tidak mau berpisah dengan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Terbukti, program terpadu 100 yang digagas Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah masih digelar. Bahkan pada akhir pekan kemarin, lebih dari 1.000 warga Intan Jaya dari berbagai distrik berdatangan ke Gereja Titigi, tempat di mana program tersebut dilangsungkan. Menurut Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah, di Gereja Titigi dilaksanakan pentas Bisan Pastur, di mana acara ini merupakan bagian dari program terpadu 100 hari. Acara besar itu telah dipersiapkan jauh-jauh hari secara matang oleh para kesatrian pasukan Tengkorak, termasuk 2 ekor babi berukuran besar yang diserahkan langsung oleh Letnan 1 Infanteri Reza Hidayat alias Ronggo Lawe. Tidak hanya itu saja, sehari setelah acara besar di Gereja Titigi, Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah menggelar acara lanjutan di Pos TNI Kodim Persiapan atau Pos Koper. Dalam acara ini, alumni Akmil 2004 Arupa Datu itu mengundang perwakilan masyarakat dari Kampung Holomama, Sambili, dan Mamba Bawah. Ini merupakan hal yang pertama kali terjadi di mana masyarakat dapat langsung masuk ke pos koper. Masyarakat yang datang diajak untuk melihat langsung kondisi pos koper. Salah satunya diajak ke kandang budidaya babi dan perkebunan sayur mayur yang tumbuh subur. Masyarakat begitu senang dan bahagia ketika Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah mempersilahkan mereka untuk memetik dan menikmati hasil kebun yang memang sengaja dibuat untuk mengedukasi masyarakat. Acara yang sangat sederhana yang pada intinya adalah memperlihatkan sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan lahan yang ada untuk perkebunan, sekaligus berbagi rejeki dalam rangka perayaan Idul Adha. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Dan anggota. Hanya kami ucapkan